Ya, karena pembahasan kita kali ini kayaknya agak-agak tepi jurang sedikit ya. Ya, mungkin akan sensitif untuk sebagian orang, sebagian dari kalian. Makanya gua akan kasih disclaimer dulu. Ya, gua bukan orang Katolik. Jadi buat kalian yang masih belum paham, gue jelasin sedikit. Kristen itu alirannya banyak banget ya. Ada Katolik, ada Ortodoks, ada Lutheran, ada Calvinis, ada Metodis, ada Baptis, ada Pentakosta, ada Karismatik, dan masih banyak lagi aliran Kristen atau denominasi Kristen lainnya yang nggak perlu gue sebutin satu-satu. Dan gue itu orang Calvinis ya, atau bisa gue bilang Reform lah ya. Kenapa gue bilang kayak gini? Karena belum apa-apa, belum gue upload reviewnya, udah ada SDM rendah yang ngomong kayak begini. Siapa yang nendang tititnya si Sarip? Kalau misalnya kalian udah follow gue di Instagram di ngelantur_IDN, ya udah seperti biasa, gue setiap kali nonton pasti gue post gitu kan, dan gue selalu upload di story kalau misalnya gue udah selesai nonton, dan gue bakal kasih first impression gue. Dan untuk film Conclave ini, ya kalau kalian udah follow Instagramnya harusnya kan udah tahu lah ya. Menurut gue ini film absolute cinema. Ini film dewa mampus, dan bukan karena subjektivitas, karena lagi-lagi gue bukan orang Katolik. Apalagi film yang satu ini ya, nanti kalau kalian nonton atau kalian udah nonton filmnya harusnya kalian paham lah ya. Ini film jauh dari kata religius. Bahkan sebaliknya, kontranya, ini film malah jadi terkesan untuk ngekritik gereja, atau bisa dibilang penyerangan terhadap gereja. Jadi kayak ada sebuah paham modern yang pengen diselipkan untuk gereja-gereja di zaman sekarang. It's not a war. It is a war. And you have to commit to a side. Tujuannya apa? Tentu saja supaya gereja bisa bergerak ke arah yang lebih progresif dengan pemikiran-pemikiran modern seperti karena gue denger-denger ya, setelah gue baca berita, ternyata udah banyak sekali pihak Katolik di Amerika sana yang ngeboikot film ini. Karena memang terlalu kontroversial, terutama di bagian endingnya yang mengandung plot twist yang menurut gue cukup membagongkan. Gue nggak tahu ini bakal ada kebagi dua. Gue yakin untuk para kritikus, untuk reviewer, bahkan sekalipun audience, gue yakin akan kebagi dua pihak nih, dimana ada yang mungkin kaget sama plot twistnya, tapi ada yang mengecam plot twistnya karena nggak ada hubungannya sama film yang di awal. Karena pasti pada bingung, loh kenapa tiba-tiba plot twistnya kayak ini? Karena bener-bener sumpah nggak ketebak anjing. Ini plot twistnya bener-bener terlalu membagongkan, terlalu absurd mampus. Makanya untuk review kali ini terpaksa gue harus berikan spoiler alert, karena gue rasa untuk membahas film kayak Conclave ini agak mustahil rasanya tanpa untuk nge-spoilerin kalian gitu. Karena inti ceritanya, inti plotnya itu berada di endingnya, ketika tiba-tiba plot twist ini masuk dengan cara yang super duper absurd. Dan saking absurdnya itu menghancurkan seluruh imajinasi gue dari awal gue nonton film ini. Inti dari film ini sebenarnya sederhana, intinya gampang, yaitu mengenai sebut aja berapa? 11 mas, dari 100. Perubahan VS Sorry ya keberlanjutan. Jadi gini, cerita itu dimulai ketika Paus itu ditemukan mendadak meninggal karena katanya penyakit jantung. Dan kita nggak tahu ini bener atau enggak nih karena penyakit jantung. Ini trailernya dibuka dengan sebuah mystery box. Jadi apakah Paus bener-bener kena sakit jantung? Apakah dia meninggal karena yang lain? Oke, kita sebagai penonton diarahkan untuk menuju ke plot situ. Nah, seketika semuanya panik dan harus mengadakan sebuah pertemuan Dewan Kardinal tertutup alias Conclave. Untuk apa? Untuk memilih paus baru. Dan ketika Conclave berlangsung dengan cara yang sangat-sangat tertutup, bahkan media pun nggak boleh tahu ini acaranya berlangsung seperti apa, kardinal-kardinal dari seluruh dunia ini harus ngevoting satu orang untuk menjadi paus.
perolehan suaranya harus mencapai angka berapa bang? Apakah 50% ke atas seperti Pilpres? Bukan. Kalau misalnya pemilihan paus ini, angkanya harus mencapai 2/3 dari pemilihnya. Kalau dalam film ini, kalau nggak salah ya harus mencapai 75 orang lah. Nah, gimana jadinya kalau misalnya nggak nyampe angka segitu, nggak nyampe 75 orang? Ya, milih ulang. Dalam sehari, bahkan bisa dilakukan sampai 4 kali pemilihan sampai ketemu. Kalau misal dalam 1 hari pun nggak ketemu nih pausnya, belum dapat 2/3 pemilihnya, ya udah, lanjut lagi besok. Masih belum ketemu lagi, lanjut lagi besok. Pokoknya harus sampai ketemu 2/3 ya. Dalam film ini 75 orang harus memilih 1 orang, barulah 1 orang tersebut bisa jadi paus. Nah, di sini serunya. Seperti yang udah gue bilang di awal, kekuatan kebagi menjadi 2, di mana ada 2 kubu. Kubu perubahan dan kubu keberlanjutan. Nah, ada 4 kandidat paling kuat untuk menjadi paus di film ini. Yang pertama bernama Aldo Bellini, seorang kardinal dari Amerika Serikat. Yang tentunya representasi dari, ya sudah pasti keberlanjutan ya. Dengan pemahaman yang liberal. Del profeta Maometto. You should be ashamed. 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 We should all be ashamed. Udah jelas lah ya, negaranya aja dari Amerika Serikat gitu kan. Dan dia mendukung keberlanjutan dari paus sebelumnya yang udah meninggal. Dimana paus sebelumnya itu menganut paham progresif. Dimana gereja ini udah maju selama 60 tahun. Makanya Aldo Bellini ini bener-bener gak mau kalau misalnya si calon kedua nih yang nanti gue akan jelasin itu menjadi paus. Karena si calon kedua itu menganut paham tradisionalis gitu ya. Yang berlawanan dengan dia yang jauh lebih modern, yang lebih liberal. Yang menjadi representasi dari keberlanjutan dari si paus itu sendiri gitu. He will undo 60 years of progress. Nah, kita lanjut ke calon kedua, namanya itu Kardinal Tedesco, berasal dari Italia, yang tentunya jadi representasi dari perubahan gitu. Karena dia pengen berubah dari paus sebelumnya yang ke arah progresif, dia pengen mengembalikan gereja ke zaman tradisional lagi gitu dengan pemikiran dia yang lebih kolot. Senza Roma, senza la tradizione di Roma. Kita lanjut lagi ke calon ketiga, namanya itu Kardinal Adeyemi dari Nigeria yang sangat berpotensi untuk menjadi paus pertama yang berasal dari Afrika. Dengan pemikiran konservatifnya, ya ada satu dialog di mana dikatakan dia itu pengen memenjarakan semua orang LGBT anjing. Ya, memang sangat-sangat konservatif. Adeyemi. Adeyemi, the man who believes that homosexuals should be sent to prison in this world and hell in the next. Nah, kita lanjut lagi ke calon keempat, Kardinal Tremblay dari Kanada, yang bisa dibilang dia kayaknya moderat ya, ambil jalur tengah aja, main aman deh. Ya, meskipun banyak sekali dramatisasi yang kemungkinan besar di kehidupan nyata nggak sedrama ini ibaratnya gitu ya. Persaingan politik pada saat konklav sampai diem-diem kubu-kubuan, persekongkolan di kegelapan di tangga gitu yang ngomong diem-diem bisik-bisik, "Woi, kita milih ini aja ya supaya dia yang menang" gitu. Ya memang ya drama banget ya. Cuman gue selalu bisa dibikin kelok gitu, ketarik sama penceritaannya. Mulai dari yang awalnya semua milih Benitez, Aldo Benitez, supaya si Benitez menang karena dia progresif, supaya bisa melanjutkan keberlanjutan dari paus yang sebelumnya. Make sure that my message is clear. I stand for everything that Tedesco does not. Tapi ternyata pada saat pemilihan yang pertama dia kalah jauh dibandingkan sama Adeyemi dan Tedesco yang pemikiran jauh lebih konservatif, yang mungkin mereka lebih representasi dari perubahan gitu, pengen mengembalikan gereja ke zaman sebelumnya, sehingga mereka switch plan dari yang awalnya dukung si Aldo Benitez dari Amerika Serikat ini langsung ganti switch option ke si Tremblay dari Kanada ini, karena ya dia moderat, at least dia mendingan dibandingkan si Adeyemi sama Tedesco yang jauh lebih konservatif pemikirannya. Belum lagi tiba-tiba ada satu kardinal yang ngakunya diangkat secara rahasia sama paus, dan tapi nggak ada yang tahu tuh, semua nggak ada yang tahu ini siapa nih orang gitu. Namanya Kardinal Benitez, yang ngakunya dia diangkat secara rahasia sama paus karena apa? Karena dia melakukan pelayanan di tempat yang sangat berbahaya, yaitu di Kabul, Afghanistan. Makanya identitasnya harus dirahasiakan gitu. Dan kita nggak tahu kan, nih orang antara pura-pura atau beneran, atau dia mata-mata dari Afghanistan atau apa. Pikiran gua sepanjang nonton film ini bener-bener kayak bola liar yang tangtung-tangtung di kepala gua. Wah, ini jangan-jangan, wah ini. Jadi imajinasi terus bermain. Tapi masalah mulai timbul ketika ada beberapa plot yang terasa sangat-sangat kebetulan. Untuk film sekelas Oscar ya, kalau kalian nggak tahu, Conclave ini berhasil meraih 8 nominasi di Oscar anjing, termasuk Best Picture atau film terbaik dengan tema politik pula ini film gitu. Nah, film sekelas itu menurut gua kata kebetulan atau kata tiba-tiba itu bener-bener big no. Itu fatal menurut gua. Nggak bisa film sekelas Best Picture, film dengan tema politik yang bener-bener bisa meraih penghargaan segini banyak gitu ya, itu masih memakai
kalimat tiba-tiba lah, kebetulan inilah, kebetulan itulah, itu nggak bisa. Politik itu selalu mengenai keputusan. Politik itu selalu mengenai pemikiran dari karakter. Politik itu selalu ada sebab akibat. Jadi kalau misalnya politik ini tanpa sebab, tapi hanya karena kebetulan, hanya karena tiba-tiba, menurut gue ya cetek banget penulis ceritanya gitu. Nah itulah yang gue rasakan di tengah-tengah gue nonton film ini, yang awalnya elegan mampus, kenapa tiba-tiba jadi kayak drama FTV begini yang tiba-tiba. Contoh ya, gue kasih contoh nih. Misalnya, tiba-tiba aja skandal masa lalunya Kardinal Adeyemi itu terbongkar. Yang dimana ada satu suster yang entah muncul tiba-tiba dari mana, yang ternyata dia itu pernah dihamilin sama Kardinal Adeyemi 30 tahun yang lalu. It's too late. Kenapa dia bisa di situ? Karena katanya dia dikirim dari Afrika ke kota Roma untuk menyelenggarakan konklave ini gitu. Seketika skandal terbuka, semua langsung pada gosip-gosip nih antara kardinal ke kardinal yang lainnya. Wah, nih si Adeyemi nih dulu begini-begini. Sudah pasti dari yang awalnya voting dia tuh paling tinggi ya, yang milih dia buat jadi paus, langsung menurun drastis gitu. Karena tiba-tiba skandal ini kebuka, tiba-tiba. Belum sampai di situ. Tiba-tiba juga nih si Kardinal Lawrence yang awalnya agak putus asa karena dia mendapatkan informasi kalau misalnya ternyata si Tremblay inilah yang dibalik kedatangan si suster yang 30 tahun lalu pernah dihamilin sama Kardinal Adeyemi tersebut. Dia yang datangin katanya gitu. Nah, dari informasi ini dia mulai putus asa, dia nggak dapetin jawaban. Tapi tiba-tiba aja gitu dia datangin ke kamarnya, ruangnya paus yang udah meninggal. Dia duduk di kasurnya, tiba-tiba dia ngeliat tuh di pojokan. Loh, kok di bawah sini ada apa kayak sepucuk kertas gitu kan. Dia tarik, set. Ternyata surat transaksi ilegal dari si Kardinal Tremblay gitu. Tiba-tiba, kebetulan banget, di titik itu gue bener-bener udah ilfeel sama film ini. Kayak, lah kenapa jadi drama FTV kayak beginian gitu loh. Jadi ketika yang awalnya Adeyemi adalah orang yang paling kuat, kandidat paling kuat untuk menjadi paus, terus dia tersingkir gara-gara skandal kebuka, terus berganti jadi opsinya Tremblay, tapi Tremblay juga skandalnya kebuka. It's entirely mendacious. It would never have seen the light of day if you had not broken into the Holy Father's apartment to remove it. Opsi terakhirnya berarti siapa? Ya si Tedesco dengan pemikiran tradisionalis saya tadi itu, yang pengen mengembalikan gereja ke era sebelumnya. Tapi yang jadi masalah, ketika ada sebuah bom yang meledak dekat sekali dengan kapel pelaksanaan konklave ini, dan mengakibatkan jendela dari atas tuh hancur dengan shot yang begitu indah menurut gua. Dan ketika mereka mengadakan rapat kembali, si Tedesco ini sempat berapi-api sekali untuk memerangi siapa? Islam. Kenapa? Karena dia menganggap, wah ini Islam gak bener nih. Islam mau nyerang kita gitu. Ayo kita perang. Pemikirannya masih kolot, ya kan? E per quanto tempo ancora noi dovremo vivere in questa debolezza? Sono arrivati qua alle nostre porte, adesso. Who fights these animals? Muncullah si sosok yang tidak disangka-sangka sebelumnya, yang awalnya kita nggak tahu ini orang siapa, kita masih belum tahu, misteri boxnya belum kebuka, ini orang siapa sebenarnya. Yaitu si Kardinal Benitez yang tiba-tiba melakukan sebuah pidato yang begitu indah, di mana dia dengan pemikiran yang progresif gitu ya, dia bilang bukan salah Islam, salahnya di diri manusia. La lucha está aquí, dentro de cada uno de nosotros. Dan dengan pidato yang begitu indah, dengan konsep toleransi yang sangat-sangat modern, sangat-sangat progresif ibaratnya gitu ya, tentu saja tiba-tiba semua langsung memihak dia. Dan jadilah pausnya yang terpilih adalah si Benitez ini. Acceptasne electionem de canonice factam in. Tapi belum di situ plot twistnya. Plot twistnya adalah ketika si Benitez ini terpilih menjadi paus, tiba-tiba lagi nih ya, kata kuncinya tiba-tiba si Lawrence ini mendapat informasi kalau misalnya si Benitez ini tuh sempat menjalani sebuah pemeriksaan kesehatan di Swiss, di Jenewa. Dan si Kardinal Lawrence ini langsung menemui Empat Mata nih, ngomong Empat Mata sama si Benitez. Terus ditanya, lu ngapain di situ di Jenewa gitu? Pemeriksaan kesehatan apa? Kan dia mau jadi paus kan? Dia akan menjadi orang paling terkenal di seluruh dunia. Jadi harus jelas nih, dia punya masalah kesehatan apa harus jelas. Nah, lu tahu yang diomongin Benitez apa?
Ya, ini yang jadi kontroversi sebenarnya. Jadi si Benitez ini ngomong kalau misalnya It was called a laparoscopic hysterectomy. It was at this moment that he knew. He fucked up. ya, singkatnya Benitez ini adalah intersex ya. Kelamin ganda. Artinya dia ini termasuk ke dalam LGBT. Gue yakin akan ada banyak, mungkin gak sedikit orang yang mungkin akan benci banget sama plot yang di bagian akhir. Karena plotnya tiba-tiba gitu. Nggak ada setup, nggak ada apa. Apa ini plotnya apa nih? Absurd banget gitu kan. Memang gue akuin. Tapi kalau kalian pikir-pikir lagi, kebetulan-kebetulan yang tadi gue udah bicarakan, itu terlalu kebetulan untuk menjadi sebuah kebetulan. Ya, konslet mampus lo otak lo kan. Nggak, gini maksud gue. Skandalnya ADM yang terbongkar di awal, kebetulan. Skandalnya si Tremblay, kebetulan. Benitez yang tiba-tiba muncul out of nowhere, kebetulan. Benitez yang di akhir menjadi wanita ternyata, kebetulan. Tapi semua ini, sebuah kebetulan ini punya satu benang merah penghubung. Bisa tebak apa benang merah penghubungnya? Ya, 3 pihak. Benitez, ADM, Tremblay. 3 pihak dengan 3 kasus yang berbeda, tapi selalu ada satu sosok yang terlibat dalam kasus-kasus ini. Siapa? Ya, Paus. Mulai dari ADM yang awalnya suaranya itu paling banyak, kandidat paling kuat untuk menjadi Paus, tapi tiba-tiba gagal total karena ada satu suster yang tiba-tiba datang dari Afrika ke Vatikan. Siapa yang datangin suster tersebut? Ya, kita awalnya tahu Tremblay. Tapi siapa yang suruh dia untuk ngebawa suster ini? Ada yang nyuruh dia siapa? Paus. Tereliminasi satu kardinal. Lanjut ke si Tremblay, kandidat terkuat berikutnya, yang tiba-tiba juga nih kan, kebetulan juga suratnya tiba-tiba ditemuin. Suratnya ditemukan di kasur siapa? Kasur Paus. Lanjut, masalah Benitez, kardinal yang tiba-tiba muncul tanpa ada yang tahu dia siapa, yang katanya dia rahasia, dia menjalankan misinya di Kabul di Afghanistan. Siapa yang mengangkat si Benitez ini? Ya, Paus. Bahkan Paus sendiri pun tahu kalau Benitez itu adalah intersex. Dia punya kelamin ganda, dia juga seorang wanita. Kan ada dialog di akhir, si Benitez kan ngomong kalau misalnya, ya ketika dia umur 30 tahun dia baru tahu, ketika dia usus buntu, dia operasi, ternyata dokter baru bilang dia punya rahim di perutnya dia. Makanya dia pengen mengundurkan diri sebagai dewan ke Paus. Tapi apa? Ditolak sama Paus. Paus tetap pengen si Benitez ini tetap jadi kardinal. Padahal Paus tahu harusnya nggak boleh, wanita tuh nggak boleh jadi kardinal. Belum sampai situ, yang terakhir, karena terutama kita, Kardinal Lawrence, ya, yang awalnya dia bilang dia pengen mengundurkan diri, tapi kenapa dia ditolak pengunduran diri sama Paus? Karena dia ngerasa kalau misalnya Paus ini pengen dia yang jadi pemimpin penyelenggara konklave ini. Siapa yang suruh dia jadi penyelenggara konklave? Paus. Dan semua ini akan terasa make sense ketika lu mengingat ada satu dialog di mana salah satu dewan itu mengatakan kalau misalnya Paus ketika di akhir-akhir hidupnya dia memiliki keraguan. Tapi bukan keraguan terhadap Tuhan, bukan, dia nggak pernah ragu terhadap Tuhan. Yang dia ragu apa? Gereja. Dia ragu terhadap gereja. Dan perkataan itu, kalau lu foreshadowing gitu, lu ingat kembali gitu. Damn. Well, the Pope had doubts about God. No. Never about God. What he had lost faith in was the church. Bayangkan kalau misalnya semua perkataan gue tadi itu bener. Ternyata di bagian akhir film misalnya dikasih tahu nih, ternyata dikasih eksposisi kalau misalnya, oh ternyata Paus lah dalang dari semuanya, ternyata dia memalsukan kematian dan sebagainya. Jadi semuanya Paus, ternyata ini manipulator sejati dari film ini gitu. Coba lu bayangin kalau misalnya itu dimasukin ke dalam ceritanya, yang terjadi adalah ya sampah filmnya. Kenapa? Karena jadi murahan. Karena jadi plot FTV yang gue bilang tadi. Yang di awal gue pikir, loh kok jadi kebetulan-kebetulan. Itulah yang terjadi kalau misalnya dikasih eksposisi di akhir. Tapi sampai akhir film pun kita nggak tahu si Paus mati gara-gara apa. Kita nggak tahu si Benitez ini kenapa bisa diangkat kayak begitu. Kita nggak tahu kenapa si ADM gini. Kenapa si Tremblay gini. Bahkan kalau kalian ingat si Tremblay, lu perhatiin mukanya, actingnya deh. Ketika dia dituduh dengan surat yang ada di dekat kasur Paus itu kan. Terus dia dituduh juga yang mengirim suster dari Afrika ke Vatikan yang ternyata itu untuk nge-set up, untuk ngejebak si Adeyemi supaya dia gagal gitu ya. Lu bisa lihat dari mukanya. Lu yakin muka kayak begitu, ekspresi kayak begitu? I don't know. I'm just trying to make sense of this. Bahkan ketika dia ngomong 4 mata sama Kardinal Lawrence,
Gua nggak yakin dia beneran melakukan itu semua. Dia cuman jadi pion dari si Paus ini, manipulator sebenarnya si Paus ini yang memang pengen udah nge-setup gitu supaya Paus berikutnya tetap progresif, melanjutkan apa yang sudah dia bangun ketika dia menjadi Paus tanpa eksposisi yang cheesy yang terlihat seperti wah dialah villain utamanya, dialah manipulatornya. Enggak. Dan bahkan yang gue omongin dari tadi ini belum tentu bener aja. Ngerti gak? Inilah film yang bagus, inilah seni yang bagus, dimana kita bisa diskusi, dimana kita bisa open, dimana kita bisa memberikan interpretasi kita masing-masing. Itulah definisi seni kan. Ada kontradiksi antara dua hal yang berlawanan gitu. Jadi kalian kalau bisa punya perbedaan pendapat sama gue mengenai film ini, silahkan. Tapi ini interpretasi gue dan belum tentu bener. Tapi inilah yang membuat film ini jadi bagus, gak cheesy sama sekali. Lu bayangin aja, sepanjang nonton film ini yang kita dapetin cuma red herring. Ya, buat yang belum tahu, red herring itu adalah istilah dalam penulisan sebuah film atau skrip atau cerita yang dimana itu adalah pengecoh ya, gampangnya pengecoh lah. Kita kasih red herring sini, ternyata hasilnya bam gitu kan. Kita kasih Chekhov's gun di sini, dar gitu kan. Nah, red herring ini itu berkali-kali ditaruh, mulai dari si Tremblay yang selalu kita ditujukan sebagai penonton, kayak kita diarahin nih sama sutradara supaya mengira kalau misalnya si Tremblay inilah yang diam-diam kayak dia ngebunuh si Paus nih, dia mengincar kekuasaan. Dari awal red herringnya seperti itu ke si Tremblay, tapi gue yakin bukan dia gitu. Sebenarnya gue yakin bukan dia. Nah, terus red herring berikutnya yang gue yakin kalian juga mikir hal yang sama gue. At least kalau lu punya logika yang kuat, at least lu bakal mikir gini, gue yakin. Dimana lu pasti yakin kalau misalnya Benitez ini jangan-jangan ditaruh sebagai plot twist, dia ternyata yang dalang dari pemboman yang terjadi di luar gereja. Karena nih orang nggak ada yang tahu asal muasalnya, rahasia, tiba-tiba masuk begitu aja, apalagi asal dari Kabul, Afghanistan gitu. Gue yakin kita semua akan di misleading, di red herring ke arah sana. Tapi bukan itu yang terjadi, bukan itu. Oh ya, gue lupa satu hal lagi. Kalau kalian ingat ada satu shot di mana semua kardinal ini pakai payung putih berjalan ketika lagi ada gerimis hujan seperti itu. Lu perhatiin dari sekian banyak kardinal di situ, ada satu yang nggak pakai payung. Dan ini menurut gue detail yang menarik sekali untuk ditaruh di situ dengan penempatan komposisi yang cakep, Pol. Bagus banget. Setiap frame di film ini begitu indah, men. Every frame is a painting. Nah, salah satunya adalah ketika lu bisa lihat si Tremblay ini satu-satunya nggak pakai payung di situ. Kenapa? Karena dia terlalu kecewa. Kenapa? Karena gue yakin kalau misalnya gue di posisi dia, gue akan melakukan hal yang sama ketika gue difitnah. Gue nggak melakukan ini kok, gue nggak gini-gini. Kenapa gue dibeginiin? Harusnya gue bisa di pause, kenapa gue gini? Gue akan melakukan hal yang sama. Artinya apa? Artinya memang gue nggak yakin nih si Tremblay ini adalah dalang sebenarnya gitu. Jadi sampailah kita di poin inti cerita dari film ini. Sebenarnya apa kesimpulannya gitu ya? Kesimpulan sebenarnya gampang. Lu tinggal ngelihat dialog khotbahnya si Kardinal Lawrence. Certainty is the deadly enemy of tolerance. Even Christ was not certain at the end. Man, itu khotbah yang menurut gue powerful, ngena banget dan membungkus keseluruhan cerita. Ketika gue sampai di bagian akhir, gue mengingat lagi khotbahnya dia, dimana dia mengatakan kalau misalnya ada satu dosa yang paling menakutkan, yang paling berbahaya menurut dia, yaitu dosa kepastian. Bahkan Yesus pun ketika disalib mengatakan, Eli, Eli, lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Oke, gue yakin untuk kalian yang beragama lain selain Kristen bakal langsung menghakimi dengan perkataan gue yang tadi. Sebenarnya gue bisa kasih tahu di balik makna kata-kata itu. Cuman gue di sini cuman nge-review film. Gue bukannya pengen ngejelasin agama Kristen, jadi gue nggak bakal jelasin itu. Kalian kalau mau pengen cari tahu, penasaran ya cari tahu sendiri aja lah. Oke, tapi gue pengen jelasin plotnya aja. Pokoknya intinya si Kardinal Lawrence itu ngomong kayak gitu. Jadi dia berharap kalau misalnya paus yang terpilih abis ini itu adalah paus yang merasa tidak pasti, paus yang merasa tidak mampu gitu, yang menyerahkan semuanya sama Tuhan gitu, ibaratnya gitu. Dan khotbahnya dia, dialog itu benar-benar digambarkan, dieksplorasi sedemikian rupa di film ini, yang gue bisa simpulkan dengan satu kalimat, yaitu the art of delay. Setiap scene, setiap editing, kenapa dia bisa masuk Oscar nominasi editing? Karena pacingnya bagus banget, man. Gila, setiap frame kasih tahan lama, pindah lagi, tahan lama. Dia nggak ada pacing benar-benar kecepatan gitu ya. Dan delay itu selalu dilakukan ketika si Kardinal Lawrence di bagian akhir dapat informasi, wah ternyata si Benitez itu menjalani pemeriksaan kesehatan di klinik ini. Wah, kita kan langsung mikir aneh-aneh, wah ini apa nih. Tapi tiba-tiba di delay lagi informasinya, ganti ke scene lain, dialog lagi sama Benitez, delay lagi kan. Timingnya itu loh, selalu di hold, selalu dipatahin ke scene berikutnya, di hold, dipatahin ke scene berikutnya. Apa nih, abis ini apa? Gue pengen tahu terus.
kita ditarik tuh sama filmnya gitu ya. Itu yang menjadi luar biasa dari film ini. Dan kalau kita ngomongin secara teknis, udahlah, gue kayak nggak perlu jelasin banyak-banyak karena video bakal kepanjangan. Mungkin kapan-kapan gue bahas di live aja masalah sinematografi, bisa gue bedah satu-satu. Bahkan ada sebuah metafora yang begitu bagus, simbolisasi kura-kura. Itu kan simbolisasi dari sebuah hewan yang udah hidup jutaan tahun yang lalu. Ini hewan yang kolot nih, hewan tradisional ibaratnya gitu. Pemikiran old fashion yang dia udah sampai masuk ke gereja, dari kolamnya dia berjalan dengan lambat, tapi dia berhasil masuk gereja. Tapi akhirnya apa? Dikembalikan lagi sama si Kardinal Lorenz ke tempat asal, ke kolam. Artinya pemikiran kolot kalah, pemikiran progresif yang menang. Itulah inti dari film ini. Dan gua nggak bilang film ini bener. Lagi-lagi ini bukan ngomongin masalah religi lagi menurut gue, tapi ini film yang bagus menurut gue. Makanya gue akan kasih final score 9,6/10 alias top Marco top. Gue yakin akan ada perbedaan pendapat yang cukup kontras di antara kalian semua sama gue gitu, tapi nggak apa-apa. Itu seninya dari sebuah film gitu. Kita bisa debat, kita bisa diskusi. Oke, gitu aja untuk video kali ini. Kita jumpa di video berikutnya. Bye bye semuanya.